Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Sungai Yordan pada titik yang mana? Ini masih merupakan teka-teki atau misteri. Namun beruntung kita punya Injil Matius, sehingga Injil Matius melengkapi data yang kurang di dalam Injil Markus. Ternyata menurut data dari Matius 3 ayat 1, padang gurun yang dimaksud adalah padang gurun Yudea. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan. Ini sama ceritanya menuju ke Yordan. Tetapi sudah lebih jelas, Yordan yang ketemu dengan padang gurun Yudea. Berarti kalau secara peta ya kurang lebih yang saya lingkari dengan warna merah itu. Tapi itu pun masih agak luas, belum terlalu spesifik persisnya di penggal bagian yang mana. Kemudian pada ayat 12, Yesus mendengar Yohanes ditangkap, maka Yesus menyingkir ke Galilea. Berarti ada perjalanan kembali ke Galilea. Perhatikan warna merah panah itu. Jadi awalnya Yesus datang dari Galilea ke sekitar padang gurun Yudea. Kemudian baginda Yesus kembali ke atas ke Galilea dengan warna merah yang ditunjukkan di sana. Karena Yohanes ditangkap. Dari utara ke selatan, kemudian kembali ke utara lagi. Itulah rute perjalanan baginda Yesus sebagaimana sudah kita dalami. Kita lihat pertanyaan selanjutnya yang terjadi apa? Kalau kita baca Injil Markus, Injil Matius tidak ada data. Tetapi untunglah kita punya Injil Yohanes sehingga kita akan memperjelas kembali apa yang terjadi di lingkaran warna merah itu, yaitu seputar padang gurun Yudea. Kita akan lihat dalam Yohanes 1 ayat ke-28. Demikian bunyinya. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Yordan di mana Yohanes membaptis. Ada Betania kampungnya Lazarus yang mati dibangkitkan itu. Kalau itu dekat kota Yerusalem, itu malah kelihatan dari kota Yerusalem, dekat sekali Betania yang itu. Tetapi ini Betania seberang sungai Yordan. Perhatikan itu ya. Nah kalau Betania tempatnya Lazarus di dekat kota Yerusalem, sebelah kiri itu ya. Sedangkan tempat membaptis di Betania seberang Yordan atau Bethany beyond the Jordan. Atau di dalam bahasa lain Betania Trans Yordan. Kalau wilayahnya sekarang itu masuk negara Yordania kalau sekarang. Ya, kalau zaman dulu ya belum ada Yordania, tentu saja itu masih masuk wilayah Israel juga. Karena seberang sungai Yordan pada zaman kuno masih masuk wilayah Israel juga. Perhatikan itu di sana. Kalau kita kembali kepada peta yang lebih rumit tadi, letaknya di titik itu. Itulah Betania seberang sungai Yordan. Di titik itulah baginda junjungan kita Yesus Kristus dibaptis. Tempatnya masih ada, Betania seberang sungai Yordan itu, dan memang juga dibangun beberapa kapel atau gereja untuk memperingati pembaptisan Yesus itu. Jadi di Yudea itu ngapain sih? Di seputar baptisan. Memang kita tahu setelah dibaptis berpuasa. Tapi selain itu ada apa? Yuk kita lihat. Injil Yohanes membuka tabir bagi kita semua. Yohanes 1 ayat 35 kita lanjutkan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Di situ di mana? Ya di Betania, seberang Yordan itu di mana dia membaptis. Ketika ia Yohanes melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Di sini berarti Yohanes bertiga dengan dua murid. Siapa kedua murid itu? Kita akan lihat sebentar lagi. Tapi perhatikan dulu warna kuning patut dicatat dua orang murid. Murid siapa? Muridnya Yohanes Pembaptis. Berarti dalam kalimat-kalimat selanjutnya nanti ketika disebutkan dua orang, itulah muridnya Yohanes Pembaptis. Pada ayat ke-37 kita lihat, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan. Dikatakan oleh siapa? Oleh Yohanes. Kemudian dua murid itu pergi mengikuti Yesus. Perhatikan, dua muridnya Yohanes kemudian mengikuti Yesus. Apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 40 memberi keterangan. Salah satu dari keduanya. Berarti salah satu dari kedua yang mana? Kedua murid. Berarti salah satu dari keduanya. Kalau dikalimatkan
dengan penjelasan salah satu dari kedua murid Yohanes tadi, begitu, yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas. Maka di sini kita mendapat info baru, rupanya Andreas muridnya Yohanes Pembaptis. Itulah kenapa Andreas bisa pergi begitu jauh, utara dan selatan jauh. Pekerjaan dia sehari-hari ada di Galilea. Kemudian sekarang dia berada di Betania seberang Yordan, itu hampir ke Laut Mati, wilayah selatan, yang masih dekat-dekat dengan Yerusalem juga. Jaraknya relatif pada zaman kuno kira-kira 200 km, kira-kira. Kalau zaman sekarang mungkin 150 km, karena zaman modern membuat jalan lebih lurus dan lebih cepat. Ada jalan tol juga sekarang sehingga cepat sekali. Tapi pada zaman kuno ya kurang lebih ya 200 km, jauh jaraknya. Dua orang murid ikut karena perkataan Yohanes Pembaptis. Kita mau bertanya di mana mereka berjumpa? Tentulah di Betania seberang Yordan tadi. Berarti sebelum berjumpa di pantai Danau Galilea, Andreas sudah lebih dulu berjumpa dengan junjungan kita Yesus Kristus di Betania seberang Yordan, wilayah Yudea, wilayah selatan. Setelah ketemu dengan Yesus, kemudian menemui Simon. Itulah yang dimaksudkan dalam ayat 41 ini. Setelah ketemu Yesus, kemudian menemui Simon. Maka mengatakan, ia berkata kepadanya, ia maksudnya Andreas, kepadanya maksudnya Simon. Jadi Andreas berkata kepada Simon, kami. Kenapa disebut kami? Karena Petrus tidak ikut waktu pertemuan pertama, itu maksudnya. Karena Andreas pergi dengan satu orang yang lain yang bukan Petrus. Ayat selanjutnya, ayat 42. Ia yang dimaksud Andreas, membawanya yang dimaksud Petrus kepada Yesus. Berarti dalam ayat 42, kalau kita kalimatkan dengan penjelasan, Andreas membawanya kepada Yesus. Simon dan Andreas rupanya sudah pernah berjumpa dengan Yesus seputar pembaptisan Yesus yang terjadi di Betania seberang sungai Yordan. Berarti Andreas pada saat berada di Betania seberang sungai Yordan itu sudah percaya belum bahwa Yesus adalah Mesias? Sudah, Romo. Kemudian di dalam ayat 43 ada keterangan seperti ini, kita lihat. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Keesokan harinya dari mana? Dari perjumpaan dengan Andreas dan Simon. Berarti setelah berjumpa dengan Andreas dan Simon, Yesus memutuskan kembali ke utara, yaitu ke Galilea. Perhatikan, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Yohanes 1 ayat 43, ini kemudian menjadi sinkron dengan Markus 1 ayat 14. Lihat yang di atas. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Kembali ke Galilea. Sinkron juga dengan Matius 4 ayat 12. Menyingkirlah Yesus ke Galilea.